Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman pagi hari ini. Kita akan bersama membaca merenungkan satu bagian firman yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, ada dua hal penting yang dikemukakan oleh Paulus dalam bagian yang tadi kita baca. Yang pertama, ada satu kalimat yang mengatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan bagian ini ingin menjelaskan bahwa manusia itu dahulu mati karena dosa-dosanya. Tetapi karena kasih karunia yang daripada Allah dihidupkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus sehingga memperoleh yang namanya keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan ada satu penegasan di bagian yang kedua dikatakan itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ingin menjelaskan kepada setiap kita bahwa tidak ada alasan apapun bagi setiap kita untuk menyombongkan diri. Karena apa? Karena keselamatan itu semata-mata pekerjaan dan anugerah yang datang daripada Allah itu sendiri. Maka ketika kita menyadari bahwa semua adalah karena kasih karunia, dan ketika kita menyadari bahwa tidak ada andil kita sedikit pun di dalam keselamatan itu, membawa setiap kita untuk menyadari bahwa kita menerima kasih karunia itu adalah anugerah dan membawa setiap kita untuk tidak terus-menerus hidup di dalam hawa nafsu duniawi, menurut keinginan daging, menurut pemikiran kita yang jahat. Dan ini berarti bahwa Allah menghendaki setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, menyadari keberadaan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Untuk apa? Untuk kita bisa hidup kudus, untuk kita bisa hidup benar di hadapan Dia. Dan Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang-orang yang diselamatkan itu adalah milik Kristus, dan sebagai miliknya Allah sudah mempersiapkan setiap kita untuk melakukan yang namanya pekerjaan baik. Di ayat yang ke-10 ada satu penegasan ketika dikatakan ia sudah mempersiapkan kita sebelumnya untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi satu tujuan Allah ketika Dia menjadikan setiap kita sebagai miliknya. Segala kebaikan yang sudah kita terima itu seharusnya diteruskan kepada orang lain, diteruskan kepada orang banyak, supaya mereka juga bisa mengalami kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita. Paulus ketika menulis bagian ini, Paulus menyadari dan Paulus melihat dirinya sendiri sebagai pribadi yang diciptakan baru, yang mengalami kasih dan karunia Tuhan. Dan Paulus memakai kehidupannya untuk melakukan panggilan pelayanan yang Allah percayakan kepadanya. Bukan hanya bagi Paulus, tetapi bagi setiap kita, panggilan ini juga dinyatakan dan diberikan tentang bagaimana setiap kita yang sudah menerima anugerah keselamatan itu meneruskan pemberitaan, menunjukkan kasih, memakai kehidupan setiap kita untuk melakukan pekerjaan yang sudah Allah persiapkan dan yang Allah ingin lakukan melalui kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Dia, hendaklah kita terus melakukan dan terus giat untuk melakukan pekerjaan baik dan hidup menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir apa yang kita bisa lakukan untuk meneruskan kebaikan Tuhan kepada sesama. Apa yang bisa kita kerjakan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Dimanapun kita berada, melalui perkataan kita, melalui sikap kita,
melalui setiap bagian yang kita lakukan dan kerjakan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah masyarakat. Mari kita menunjukkan satu kehidupan yang mencerminkan kasih Allah. Mari kita menunjukkan perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan untuk menyatakan dan menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang kita kenal dan yang kita percayai. Allah menyatakan kasih dan karunia bagi setiap kita dan kita diselamatkan oleh anugerah yang daripada Dia. Dan Allah menginginkan setiap kita, ketika kita hidup, kita menunjukkan, kita melakukan pekerjaan baik, dan kita menunjukkan bagaimana kasih Kristus itu dinyatakan bagi kita. Dan melalui kehidupan kita, kita bisa meneruskan dan menunjukkan kasih Kristus itu. Tuhan boleh menolong setiap kita, Tuhan memberkati setiap kita untuk boleh kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita.